Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Pemazmur 108 ayat yang 4 berbunyi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Pendahuluan pertama, kasih Allah adalah keberadaan yang mutlak. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 16 berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin, saudaraku. Yang ke-16, ayat yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dapat dipahami di antara kesatuan yang sempurna dalam kealahan dan pekerjaannya, kasih Allah tak dapat dipahami tanpa pekerjaannya di dalam Yesus Kristus. Amin. Kedua, kata Yunani agape diterjemahkan kasih, yang digunakan untuk menjelaskan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Ketiga, Tuhan Yesus adalah personifikasi dari kasih Allah. Amin. Sebagai kalimat tanya, bagaimana kita mengalami kasih Allah itu? Fakta, Alkitab mengatakan bahwa Allah menganggap kita layak menerima kasih Allah. Amin, saudaraku. Yang pertama, sifat kasih Allah. Yang pertama adalah kasih Allah itu kekal. Amin, saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 berbunyi, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia yang mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Amin. Yang kedua, kasih Allah tak terukur. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 berbunyi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Yang ketiga, kasih Allah melebihi kasih ibu. Di dalam Yesaya 49 pasal 49 ayat 15 berbunyi, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dan kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, siapa yang menerima kasih Allah itu? Yang pertama adalah Tuhan Yesus, Kristus Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 35 berbunyi, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Kedua, dari pihak gereja dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik pada kita. Ketiga, kepada dunia Allah mengasihi. Di dalam Yohanes 3
ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Yang keempat, manusia. Di dalam Titus pasal 3 ayat yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, sungguh luar biasa. Yang ketiga, kapan kasih Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita? Yang pertama, kasih Allah dinyatakan pada waktu Yesus mati pada kayu salib. Roma pasal 5 ayat 8 berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Kedua, kasih Allah dinyatakan pada saat Injil diberitakan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 20 berbunyi, sebab Allah memperdamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan diri-Nya Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Ayat 20. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaranya kami dalam nama Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Sungguh luar biasa. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 berbunyi, ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yang keempat, mengapa kasih Allah itu harus diterima? Pertama, kasih Allah menyediakan jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang pertama adalah kasih Allah menyediakan jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yang kedua, tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kita diselamatkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sungguh sangat luar biasa. Yang kelima, akibat dari kasih Allah. Akibat dari kasih Allah itu apa? Yang pertama, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang kedua,
kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ketiga, kita akan dipimpin oleh Roh. Roma pasal 8 ayat 15, bab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sungguh luar biasa. Yang keempat, buah roh nyata dalam hidup kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 bunyi, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kita akan mewarisi janji. Kita akan mewarisi janji Allah, yaitu yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerimanya bersama-sama dengan Dia. Amin. Yang keenam, bagaimana kita menerima kasih Allah? Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berbunyi, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Yang kedua, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Sungguh luar biasa. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Sungguh sangat luar biasa. Ketiga, kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 berbunyi, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita simpulkan pagi ini, kita akan yang pertama, bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat apapun juga. Amin. Kita tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk dikasih Allah. Kita dikasihnya karena kasihnya dalam Yesus Kristus. Kasih Allah dinyatakan dalam Yesus berkuasa bahwa kita pada Allah. 3, hendaklah kita memiliki jiwa yang rela berkorban terhadap sesama manusia, sama seperti Yesus Kristus telah berkorban bagi kita. Tanpa pengorbanan orang percaya, kekristenan hanyalah sebuah dogma kita belaka. Amin. Biarlah lewat renungan firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini, biarlah lewat firman-Mu Engkau berikan keselamatan untuk setiap mereka yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.